Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Inka pengen ngetes semangat kalian. Masih semangat ya hari ini? Yeay. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Kurang semangat hari ini. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah masih antusias di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Nuril, silakan dipimpin doanya untuk hari ini. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nuril. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, Bu Inka ingin menanyakan ke kalian materi sebelumnya yang sudah pernah kalian pelajari, kira-kira berkaitan tentang apa? Masih ingat apa enggak? Masih. Coba disampaikan pembelajaran sebelumnya. Hakikat puisi, unsur pembangunan puisi berupa unsur fisik dan batin. Anak, coba acungkan tangan. Kira-kira unsur pembangun dalam puisi meliputi fisik dan batin itu ada apa saja? Ya, Nurin, coba disampaikan kira-kira. Unsur fiksi berupa topografi, diksi, imaji, majas, dan rima. Ya, Sedangkan unsur batin berupa tema, suasana, perasaan, nada, dan amanat. Ya. Jadi untuk unsur-unsur di dalam pembangun puisi itu ada dua, fisik dan batin. Untuk yang fisik salah satunya adalah tipografi, majas, imaji, rima, dan lain sebagainya. Untuk yang pembangun berupa batin ada suasana, ada tema, amanat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba diperhatikan di layar monitor yang sudah bukan siapa. Materi hari ini itu tetap sama tentang puisi, cuman KD-nya berbeda. Iya. Untuk kompetensi dasarnya 4.16 mendemonstrasikan berupa membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi dan intonasi berupa tekanan dinamik dan tekanan tempo. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu membacakan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi dan intonasi. Nah, jadi kalau di kompetensi dasar ada dua pilihan, membacakan atau memusikalisasikan. Untuk yang sekarang fokus kalian adalah membacakan puisi sesuai dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Paham ya? Di sini diperhatikan. Coba di layar monitor kalian ini ada wajah seorang sastrawan muda usia sekitar 30 tahunan. Kira-kira kalian tahu apa tidak dengan beliau? Tidak. Jadi sastrawan ini namanya Perisandi Wisje. Dia viral, terkenal gara-gara ada salah satu puisi yang pernah dia bacakan pada malam bacaan puisi. Di sini Bu Inka ingin menjelaskan sedikit tentang materi hari ini, prinsip dalam pembacaan puisi. Untuk seseorang itu bisa mengetahui dan mengeluarkan ekspresinya dalam membacakan puisi, pertama yang wajib mereka pahami adalah suasana, tema, dan amanat. Poin penting dalam pembelajaran hari ini adalah teknik pembacaan puisi. Nah, tekniknya itu ada 3, sesuai dengan KD maupun tujuan pembelajaran yang tadi Bu Inka sudah sampaikan. Teknik yang pertama yaitu lafal atau vokal, kejelasan kalian dalam mengujarkan kata-kata. Kemudian intonasi. Intonasi ini merupakan ketepatan menentukan tinggi rendahnya nada. Ekspresi, perubahan tampilan wajah yang dipengaruhi pemahaman isi puisi yang dibacanya. Dari ketiga prinsip yang tadi Bu Inka sampaikan, setelah kamu paham isinya seperti apa, kamu akan lebih mampu untuk
menjiwai atau mengekspresikan dirilah berlatih membacakan puisi bersama dengan pasangannya, bersama dengan satu kelompoknya. Jadi nanti satu kelompok di antara kalian bisa mengomentari, oh kamu baca puisinya intonasinya kurang tinggi, kurang rendah, terlalu datar, ekspresi kamu kurang keluar. Jadi teman sebangkunya, pasangannya bisa memberikan komentar terkait dari latihan yang sudah kamu lakukan. Dan apabila membawa teks atau naskah, pandangan mata jangan hanya tertuju pada naskahnya. Jadi mata ini wajib untuk berbicara. Kita langsung masuk ke bagian menyimak sebuah tayangan video dari demonstrasi puisi. Ini diperhatikan ada video pembacaan oleh Prisandi Wisje, dan puisi yang dia bawakan adalah puisi karangan dia sendiri. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri, bubuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara gendut ini. Terluka, melukai, luka-luka mengalir akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untuk dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang tercinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Perhatikan wajah yang penuh luka ini. Karena kami ditangkap atas tuduhan perampokan, juga pembunuhan. Sekian dan kata terima kasih. Setelah melihat tayangan video dari Prisandi Wisje, Bu Inka ingin menanyakan beberapa hal ke kalian. Tema dan suasana, ada yang bisa menjawab? Nah, Julia. Tema dalam puisi tersebut yakni pembantaian 6 jenderal dan 1 perwira dalam 1 malam. Sedangkan suasana yang tergambar dalam puisi tersebut sesuai dengan ekspresi yang saya perhatikan dari sastrawan tersebut, menurut saya adalah menyedihkan, mencegah, dan penuh amarah. Pesan yang bisa kalian ambil dari puisi tersebut apa? Ada yang mau menjawab? Rea? Menurut saya, karena yang disampaikan pengarang yakni kita tidak boleh menuduh seseorang tanpa ada bukti yang kuat dan tidak boleh menghakimi seseorang dengan semena-mena sebagai warga negara sampai ada putusan yang jelas dari pengadilan dan menyatakan kesalahan. Nah, di sini Bu Inka ingin mendemonstrasikan atau membacakan puisi karya W.S. Rendra. Nah, perempuan yang tergusur karya W.S. Rendra. Nyata di gurun pasir kehidupan yang penuh bencana, semak yang berduri bisa juga berbunga. Menyaksikan kamu tertawa karena melihat ada kelucuan dalam ironi. Diam-diam aku memuja kamu di hati ini. Cipayung Jaya, 3 Desember 2003. Itu pembacaan yang Bu Inka lakukan. Jadi kalian bisa membedakan ekspresi yang Bu Inka bawakan dengan ekspresi yang sudah ditampilkan oleh Prisandi Wisje. Pasti memiliki perbedaan.
Tapi dari kedua perbedaan yang sudah kalian simak, kalian akan mendapatkan referensi untuk kalian mendemonstrasikan secara pribadi ya. Terkait dengan 3 teknik pembacaan puisi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, Nesa gimana? izin bertanya, apakah dalam pembacaan puisi kita wajib menggunakan 3 teknik tersebut? Apakah dalam pembacaan puisi kita wajib menggunakan ketiga teknik? Iya. Ya. Jawabannya adalah wajib, karena dari ketiga poin teknik yang sudah kita paparkan, akhirnya nanti kalian bisa membacakan puisi dengan penuh hikmat. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mel, gimana Melinda? Boleh tidak jika saya membacakan puisi secara bebas sesuai dengan gaya saya sendiri? Membacakan puisi secara bebas, ya, nggak apa-apa. Membaca puisi itu adalah mengekspresikan diri. Bebas kamu berekspresi, asalkan kamu tidak meninggalkan ketiga teknik yang sudah Bu Inka paparkan. Ada lagi? Nggak ada ya? Nah, silakan kalian belajar dengan teman sebangkunya tentang pembacaan puisi karya W.S. Rendra. Bu Inka kasih waktu 10-15 menit untuk berlatih. Silakan. Nesa, yuk Nesa, disampaikan bagaimana pembacaan kamu? Mau membacakan puisi yang judulnya apa? Perempuan yang tergusur. Perempuan yang tergusur. Perempuan yang tergusur. Karya W.S. Rendra. Hujan lebat turun di hulu sungai, disertai angin gemuruh yang menebarkan biru, yang lalu tersaput di ranting pohon. Aku terjaga dan termangu menatap rak buku-buku, mendengar hujan menghajar dinding rumah kami. Tiba-tiba pikiran mengganti mimpi, dan lalu terbayanglah wajahmu. Wahai perempuan yang tergusur, tanpa pilihan, ibumu mati ketika kamu bayi, dan kamu tak pernah tahu siapa. Kamu diasuh nenekmu yang miskin di desa. Setiap kali kamu lewati kelokan yang berbahaya, puncak penderitaan yang menyakitkan hati, atau tiba di dasar jurang yang berlimpah lelah, selalu kamu dapati kedudukan yang tak berubah. Ialah kedudukan kaum terhina. Tapi aku kagum pada daya tahan, pada caramu menikmati setiap kesempatan, pada kemampuanmu berdamai dengan dunia, pada kemampuanmu berdamai dengan diri sendiri, dan caramu merawat selimut dengan hati-hati. Ternyata di gurun pasir kehidupan yang penuh bencana, semak yang berduri bisa juga berbunga. Menyaksikan kamu tertawa karena melihat ada kelucuan dalam ironi. Diam-diam aku memuja kamu di hati. Cipayung Jaya, 3 Desember 2003. Terima kasih. Yuk, tepuk tangan. Ada satu anak yang ingin memberikan tanggapan atau komentar. Ya, Reza, gimana tanggapan kamu dengan demonstrasi yang sudah dilakukan oleh teman kamu? Izin berkomentar, Bu. Ya. Menurut saya penampilan Nesa sudah cukup baik. Ya. Hanya saja intonasi yang dia ujarkan perlu dilatih lagi. Ya. Untuk ekspresi sepertinya memang sedikit malu dan sulit untuk mengekspresikan diri secara bebas. Begitu juga dengan Nesa, namun untuk keseluruhan sudah bagus. Ya. Ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita masuk ke bagian penutup pembelajaran. Bu Inka ingin menanyakan ke kalian terkait dari manfaat dalam pembelajaran hari ini seperti apa? Mengetahui bagaimana Cara menuntut pembacaan puisi dengan baik. Ya, kalian dapat mengetahui bagaimana cara membacakan sebuah puisi dengan cukup baik. Ya, dengan apa? Dengan berbagai teknik. Inka ingin menanyakan ke salah satu anak atau ingin ada yang mengacungkan tangan terkait
Mulai dari teknik pembacaan puisi itu apa saja dan bisa dijelaskan? Ya, coba Julia. Lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal merupakan artikulasi seberapa jelas seseorang mengucapkan setiap kata. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada. Ekspresi merupakan gambaran mimik wajah dalam memahami isi puisi. Ya, yang lain sudah diperhatikan ya, yang sudah disampaikan oleh teman kalian Julia. Manfaat dari pembelajaran hari ini salah satunya memahami beberapa teknik dalam pembacaan puisi ya, lafal atau vokal, kemudian intonasi dan ekspresi. Kalau lafal itu adalah artikulasi seberapa jelas kalian membacakan puisi kata demi kata. Kemudian untuk intonasi adalah tinggi rendahnya sebuah nada. Kalau ekspresi adalah mimik pergantian wajah ya. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Nuril dipimpin doanya. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi